2017. Sebuah skandal besar mengguncang Indonesia. Publik mengenalnya dengan satu sebutan yang menghebohkan. Kasus cat mesum. Sengit, panas, dan menyebar kemana-mana seperti api yang disiram bensin. Kasus ini menyeret nama seorang tokoh agama berpengaruh, Rizik Syihab, yang saat itu berusia 52 tahun, dan seorang perempuan berstatus janda, Firza Husein, berusia 44 tahun. Pesan-pesan bernada vulgar, disertai foto-foto yang dianggap tidak pantas, menyebar liar dan menjadi konsumsi publik. Indonesia langsung terbelah. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasus bergulir selama bertahun-tahun. Tak banyak yang benar-benar memahami bagaimana kisah ini berakhir. Kasus dugaan percakapan bermuatan pornografi yang menyeret nama Rizik Syihab dan Firza Husein pernah menjadi salah satu kontroversi paling menyita perhatian publik Indonesia dalam satu dekade terakhir. Kasus ini tidak hanya berkembang sebagai perkara hukum semata. Ia berubah menjadi drama panjang yang memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, menyentuh isu moralitas, politik, hingga privasi digital. Sebagian masyarakat memandang kasus ini sebagai upaya penegakan hukum yang harus dijalankan tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang meyakini perkara ini syarat kepentingan politik dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap tokoh tertentu. Kontroversi semakin memanas ketika kasus ini menyeret dua sosok dengan latar belakang yang sangat berbeda. Satu dikenal sebagai figur publik dengan pengaruh massa yang besar, sementara yang lain merupakan figur yang lebih banyak bergerak di lingkup sosial dan organisasi kemasyarakatan. Perjalanan kasus ini berlangsung panjang. Sempat dihentikan oleh aparat penegak hukum, kemudian dibuka kembali melalui proses pra-peradilan, dan hingga bertahun-tahun kemudian masih menyisakan berbagai tanda tanya di tengah masyarakat. Untuk memahami bagaimana kasus ini berkembang dan mengapa ia begitu membelah opini publik, kita perlu mengenal lebih dekat dua sosok yang berada di pusat pusaran kontroversi tersebut. Kasus ini mempertemukan dua figur dengan latar belakang kehidupan yang sangat berbeda, namun akhirnya terseret dalam satu peristiwa yang mengguncang ruang publik nasional. Rizik Syihab merupakan tokoh agama yang bergelar Habib, sebutan yang dalam tradisi masyarakat Muslim tertentu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad. Ia lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1965. Sejak usia muda, ia aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan agama. Ia mendirikan pondok pesantren Markas Syariah di Megamendung, Bogor, yang menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus basis pengaruhnya. Namanya mulai dikenal luas setelah mendirikan organisasi Front Pembela Islam pada akhir 1990-an. Dalam perjalanan kiprahnya, ia membangun citra sebagai figur yang keras, vokal, serta kerap mengambil posisi oposisi terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Ia dikenal sebagai orator yang memiliki kemampuan pidato yang kuat dan emosional. Dalam berbagai ceramah maupun aksi massa, ia mampu berbicara selama berjam-jam dengan gaya retorika yang tegas dan mampu membangkitkan semangat para pendukungnya. Pengaruhnya mencapai puncak sorotan nasional saat mobilisasi massa besar dalam aksi 212 tahun 2016. Ketika kasus yang menyeret namanya muncul pada 2017, usianya menginjak 52 tahun dan ia telah menjadi figur dengan basis massa loyal sekaligus menuai kontroversi di berbagai kalangan. Sementara itu, sosok kedua dalam kasus ini adalah Firza Husein Maskur. Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tahun 1969. Firza dikenal sebagai figur publik yang pernah aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Ia berasal dari keluarga yang tergolong mapan sebelum kemudian menetap di Jakarta. Dalam kehidupan sehari-harinya, Firza dikenal sebagai pengusaha butik busana muslim sekaligus ibu rumah tangga yang fokus mengurus anaknya.
Ia juga pernah memimpin Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, sebuah organisasi sosial yang memiliki kedekatan simbolik dengan lingkaran keluarga mantan Presiden Soeharto. Firza merupakan seorang janda setelah pernikahannya dengan Yusuf Al-Qadri berakhir dengan perceraian. Dari pernikahan tersebut, ia memiliki seorang anak yang menjadi fokus utama kehidupannya. Berbeda dengan Rizik yang terbiasa tampil di panggung publik dan memimpin massa besar, Firza lebih banyak dikenal bergerak di balik aktivitas organisasi dan bisnis pribadi. Namanya mulai menjadi sorotan nasional ketika dikaitkan dengan penyebaran percakapan pribadi yang viral di internet, yang kemudian menyeretnya ke dalam kasus hukum besar yang mengubah perjalanan hidupnya. Kasus ini pertama kali pecah dan menjadi perhatian nasional pada 30 Januari 2017. Pada hari itu, masyarakat dikejutkan dengan munculnya sebuah situs internet bernama baladacintarizik.com. Situs tersebut memuat tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan Firza Husein. Konten yang ditampilkan berisi percakapan bernuansa seksual, disertai sejumlah foto yang diklaim sebagai bagian dari komunikasi pribadi keduanya. Materi tersebut dinilai mengandung unsur pornografi dan langsung memicu kegaduhan di ruang publik. Dalam hitungan jam, isi situs tersebut menyebar secara masif ke berbagai platform media sosial, forum internet, hingga aplikasi percakapan. Tangkapan layar percakapan menjadi bahan perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan keaslian konten tersebut, sementara yang lain menyoroti dampak moral dari materi yang beredar. Gelombang penyebaran konten yang begitu cepat membuat pemerintah bergerak. Pada hari yang sama ketika situs tersebut viral, Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung memblokir situs tersebut untuk membatasi penyebaran materi yang dianggap melanggar hukum. Namun pemblokiran itu tidak serta-merta menghentikan penyebaran konten. Salinan percakapan terus beredar melalui berbagai jalur digital dan semakin memperluas perhatian publik terhadap kasus ini. Proses hukum mulai berjalan setelah muncul laporan dari masyarakat, termasuk dari kelompok Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Kepolisian juga melakukan patroli siber untuk menelusuri sumber penyebaran konten yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam proses penyelidikan, aparat berupaya melacak pihak yang pertama kali mengunggah materi tersebut ke internet. Hingga bertahun-tahun kemudian, identitas pengunggah awal konten tersebut tidak pernah terungkap secara pasti. Penyidik sempat menyatakan bahwa jejak digital awal penyebaran konten terdeteksi berasal dari alamat IP yang berlokasi di Amerika Serikat, yang menjadi salah satu kendala teknis dalam proses penyidikan lintas negara. Kemunculan kasus ini terjadi dalam situasi sosial dan politik yang sedang memanas. Beberapa bulan sebelumnya, Indonesia baru saja mengalami rangkaian mobilisasi massa besar yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam. Aksi tersebut terdiri dari dua momentum besar, yaitu Aksi EMAP 11 pada 4 November 2016 dan Aksi 212 pada 2 Desember 2016. Pada Aksi 411, ratusan ribu orang berkumpul di depan Istana Negara untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama, terkait dugaan penistaan agama. Mobilisasi massa tersebut kemudian mencapai puncaknya pada Aksi 212. Dalam aksi tersebut, jutaan orang berkumpul di kawasan Monas, Jakarta, untuk mengikuti doa bersama dan salat Jumat berjamaah. Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah modern Indonesia, dan berlangsung relatif tertib meskipun jumlah peserta sangat besar. Rangkaian aksi tersebut secara signifikan melambungkan pengaruh Rizik Syihab sebagai salah satu tokoh sentral dalam gerakan tersebut melalui wadah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Momentum politik yang tercipta dari aksi massa tersebut bahkan diakini memiliki pengaruh besar terhadap dinamika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena itu, ketika kasus percakapan pribadi ini muncul hanya sekitar 1 bulan setelah Aksi 212, banyak pendukung Rizik memandang kemunculan skandal tersebut sebagai serangan balik politik atau upaya untuk melemahkan kekuatan massa yang telah terbentuk. Sementara pihak lain menilai kasus ini murni sebagai proses penegakan hukum yang harus dijalankan tanpa intervensi kepentingan politik. Perbedaan sudut pandang tersebut membuat kasus ini berkembang menjadi konflik opini yang semakin kompleks.
Bukan hanya soal benar atau tidaknya isi percakapan, tetapi juga menyangkut pertarungan narasi di tengah masyarakat. Kontroversi yang terus membesar akhirnya membawa kasus ini memasuki tahap baru, ketika aparat penegak hukum mulai menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Proses penetapan tersangka dalam kasus ini dimulai pada Mei 2017. Firza Hussein menjadi pihak pertama yang dihadapi hukum secara langsung. Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama lebih dari 12 jam, pada 16 Mei 2017 ia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Penetapan ini didasarkan pada hasil analisis ahli forensik Inavis yang menyatakan bahwa foto-foto yang tersebar dalam percakapan tersebut memiliki kemiripan yang kuat dengan dirinya. Firza dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi terkait dugaan penyediaan konten pornografi. Saat itu, Firza tetap berada di Indonesia, namun tidak ditahan karena kondisi kesehatannya. Pihak keluarga dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia memiliki riwayat penyakit jantung dan tekanan darah tinggi yang sering kambuh, apalagi saat berada di bawah tekanan pemeriksaan. Selain itu, tekanan psikologis yang dialami Firza sangat besar. Foto-foto pribadinya yang tersebar luas ke publik membuatnya mengalami depresi dan tekanan mental yang berat, yang semakin memperburuk kondisi fisik lainnya. 2 minggu setelah Firza, giliran Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka. Pada 29 Mei 2017, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa mereka telah mengantongi bukti yang cukup, termasuk keterangan ahli telematika yang menilai keaslian percakapan dalam aplikasi pesan tersebut. Rizik dijerat dengan pasal yang sama dalam UU Pornografi, terkait dugaan memerintahkan atau memfasilitasi pembuatan konten bermuatan pornografi. Namun, posisi Rizik berbeda dengan Firza. Saat status tersangka diumumkan, ia telah berada di Arab Saudi, mangkir dari 2 panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik. Ketidakhadirannya membuat proses pemeriksaan langsung terhadap dirinya tidak dapat dilakukan. Pendukungnya menolak seluruh tuduhan, menyatakan percakapan tersebut adalah rekayasa dan bentuk kriminalisasi politik. Di sisi lain, pihak kepolisian menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti hukum yang dianggap cukup. Penetapan tersangka terhadap Firza dan Rizik menjadi titik balik besar dalam kasus ini. Publik terbagi antara yang melihat proses ini sebagai penegakan hukum, dan yang menilainya sebagai bagian dari konflik politik yang lebih luas. Dengan Firza tetap menghadapi proses hukum di Indonesia dan Rizik berada di luar negeri, ketegangan kasus ini semakin memuncak. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang, DPO, Rizik Syihab menetap di Mekah selama sekitar 3,5 tahun. Pada Juni 2018, di tengah masa tinggalnya di Arab Saudi, Polri mengejutkan publik dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, untuk kasus chat mesum. Meski secara hukum statusnya sudah tidak lagi sebagai tersangka, Rizik tidak langsung kembali ke Indonesia. Selama 2018 hingga 2020, muncul isu, pencekalan, dan masalah overstay yang disebut Rizik sebagai hambatan untuk pulang. Ia mengklaim pemerintah Indonesia mengirim surat pencekalan ke otoritas Arab Saudi, sementara pemerintah menyatakan bahwa ia harus menyelesaikan administrasi terkait izin tinggal yang melebihi masa berlaku serta membayar denda. Di tengah pandemi COVID-19, komunikasi untuk kepulangannya semakin intens. Meski jauh dari tanah air, Rizik tetap menjadi rujukan politik bagi sebagian oposisi di Indonesia, terutama menjelang Pilpres 2019. Akhirnya, pada Oktober 2020, Rizik mengumumkan melalui video bahwa masa cekalnya telah berakhir dan dokumen kepulangannya lengkap. Ia menegaskan kepulangannya bukan untuk menghindari hukum, melainkan untuk memimpin apa yang disebutnya revolusi akhlak. Pada 10 November 2020, ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh ribuan pendukung yang memutihkan area bandara, hingga menimbulkan kemacetan total di jalan tol. Kepulangannya menandai babak baru dalam kasus hukum yang telah berjalan bertahun-tahun, dan menyiapkan panggung untuk kontroversi berikutnya. Sementara itu, selama Rizik berada di Arab Saudi,
Firza Hussein menjalani kehidupan yang jauh dari hingar-bingar politik dan sorotan kamera. Meski tetap berstatus tersangka, SP3 yang diterbitkan pada Juni 2018 membuat status hukumnya sempat gugur selama 2 tahun. Ia memilih untuk menarik diri dari publik, menutup akun media sosial, dan berhenti aktif di Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, SSC. Firza kembali fokus pada keluarganya, mengurus anak, dan menjalankan bisnis butik pakaian muslim secara privat. Menurut pengacaranya, langkah ini dilakukan demi memulihkan kondisi psikologis dan kesehatan jantungnya yang sempat terguncang selama proses penyidikan. Kehidupannya kini jauh dari sorotan, menjadi sisi lain dari drama hukum yang menyita perhatian nasional. Sementara kasusnya tetap menjadi bayangan yang menunggu kelanjutan di pengadilan. Setelah kembali ke Indonesia pada 10 November 2020, Rizik Syihab langsung menghadapi tekanan hukum yang intens. Pada 12 Desember 2020, ia resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya. Penahanan ini bukan karena satu kasus tunggal, melainkan akumulasi dari 3 perkara berbeda. Di antaranya, kasus kerumunan di Petamburan terkait acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi, di mana ia divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Mei 2021 karena terbukti melanggar protokol kesehatan. Kasus RS Ummi, terkait tuduhan menyebarkan berita bohong, awalnya divonis 4 tahun penjara pada Juni 2021, kemudian dikurangi menjadi 2 tahun oleh Mahkamah Agung setelah melalui proses kasasi. Sementara kasus Megamendung divonis denda 20 juta rupiah, yang langsung dibayarkan sehingga tidak menambah masa kurungan. Namun, belum genap 2 minggu berada di sel tahanan, situasi hukum Rizik kembali berubah secara dramatis. Pada 29 Desember 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh seorang warga, Jeffrey Suprayudi. Hakim memutuskan bahwa surat perintah penghentian penyidikan, SP3, tahun 2018 untuk kasus chat mesum tidak sah secara hukum dan memerintahkan kepolisian untuk membuka kembali penyidikan. Secara otomatis, status tersangka Rizik dan Firza Hussein kembali berlaku, sehingga kasus chat mesum yang sempat dihentikan, kini hidup kembali. Setelah pencabutan SP3 pada 29 Desember 2020, publik mungkin mengira kasus chat mesum akan segera disidangkan. Namun, kenyataannya justru berjalan stagnan. Meskipun secara hukum kepolisian diperintahkan untuk melanjutkan penyidikan, sepanjang 2021 hingga 2024, tidak ada panggilan ulang terhadap Rizik Syihab maupun Firza Hussein. Fokus aparat hukum tetap pada kasus-kasus lain yang lebih prioritas, seperti kerumunan Petamburan, RS Ummi, dan penembakan 6 pengawal FPI di tol KM 50. Kuasa hukum Rizik menilai pencabutan SP3 sebagai upaya pembunuhan karakter, sementara penggugat menekankan pentingnya persamaan di depan hukum. Namun, faktor teknis membuat kasus ini sulit bergerak. Bukti digital yang menjadi inti perkara tidak lengkap. Pengunggah situs baladacintarizik.com tidak pernah terungkap, dan saksi kunci yang bisa menguatkan dakwaan tidak ada. Ditambah risiko gejolak sosial jika persidangan dilanjutkan, membuat aparat hukum memilih untuk membiarkan kasus ini menggantung. Secara hukum, status tersangka Rizik dan Firza tetap berlaku, namun tanpa pelimpahan berkas ke jaksa, kasus ini tidak pernah masuk meja persidangan. Beberapa pengamat menyebutnya sebagai floating case, mengambang sebagai kartu mati, siap dihidupkan kembali jika ada kepentingan politik atau hukum tertentu. Ketika Rizik dinyatakan bebas murni pada 10 Juni 2024, kasus chat mesum tetap berada di posisi yang sama, tidak ada vonis, tidak ada masa tahanan, dan tidak ada proses lanjutan. Secara praktis, kasus ini menjadi catatan hukum yang tidak terselesaikan, sementara kasus-kasus lain yang menjerat Rizik telah selesai sepenuhnya. Rizik Syihab akhirnya dinyatakan bebas murni pada 10 Juni 2024. Kebebasan ini bukan karena kasus chat mesum yang viral sejak 2017,
melainkan hasil penyelesaian hukuman dari beberapa perkara lain yang membuatnya ditahan sejak kepulangannya ke Indonesia pada November 2020. Kasus-kasus tersebut menjadi inti dari masa tahanannya. Pertama, kasus kerumunan Petamburan, di mana Rizik divonis 8 bulan penjara pada Mei 2021 karena melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Kedua, kasus RS Umi Bogor terkait penyebaran berita bohong hasil tes swab, yang awalnya divonis 4 tahun penjara pada Juni 2021, namun Mahkamah Agung memangkasnya menjadi 2 tahun penjara. Ketiga, kasus Megamendung yang diganjar denda 20 juta rupiah, yang langsung dibayar sehingga tidak menambah masa kurungan. Belum genap 2 minggu setelah ditahan, pada 29 Desember 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus chat mesum. Secara otomatis, Rizik dan Firza Husein kembali menjadi tersangka. Secara hukum, kasus ini seharusnya dilanjutkan ke persidangan, tetapi kenyataannya berhenti di tempat. Kepolisian menyatakan akan menghormati putusan hakim dan membuka kembali penyidikan. Namun sepanjang 2021 hingga 2024, tidak pernah ada pemanggilan ulang terhadap Rizik maupun Firza untuk diperiksa kembali. Fokus aparat hukum tetap pada kasus-kasus yang dinilai memiliki dampak sosial lebih besar, seperti kerumunan Petamburan, Megamendung, RS Umi, dan kasus penembakan pengawal KM50. Kasus chat mesum kemudian mengambang karena beberapa faktor. Bukti digitalnya rumit. Chat dan foto-foto yang beredar sulit dibuktikan keasliannya. Apalagi situs pertama yang memuat percakapan menggunakan alamat IP luar negeri, membuat pelacakan hampir mustahil bagi penyidik lokal. Di sisi lain, Rizik sudah menjalani hampir 2 tahun penjara untuk kasus lain, sehingga membawa kasus chat mesum yang kompleks dianggap tidak mendesak. Risiko polarisasi sosial juga menjadi pertimbangan. Persidangan akan mengekspos detail pribadi dan moralitas tokoh agama, yang bisa memicu kontroversi dan pembunuhan karakter. Tanpa saksi kunci yang mendukung dan pengakuan pihak-pihak terkait, jaksa kesulitan menyusun dakwaan yang bisa bertahan di pengadilan. Secara teknis, kasus ini tetap hidup karena SP3 dicabut. Namun praktiknya tidak ada tindakan lebih lanjut, menjadikannya kasus mengambang atau floating. Ketika Rizik dinyatakan bebas murni, seluruh masa hukuman dan masa percobaan terkait kasus RS Umi dan kerumunan Petamburan telah selesai. Ia tidak lagi memiliki kewajiban melapor ke Balai Pemasyarakatan, dan status hukumnya untuk perkara-perkara itu resmi selesai. Namun, status tersangka untuk kasus chat mesum tetap ada, meski tidak pernah disidangkan dan tidak ada vonis yang dijatuhkan. Kasus ini tetap menjadi catatan hukum yang menggantung, simbol dari perdebatan antara hukum, politik, dan moralitas publik yang tidak pernah tuntas. Dengan bebas murni, Rizik Syihab kini bebas dari segala kewajiban hukum terkait kasus-kasus yang menahannya, sementara kasus chat mesum tetap berada di ruang abu-abu hukum, meninggalkan pertanyaan tentang keadilan dan batas-batas penegakan hukum di tengah sorotan publik yang panas. Dan kesimpulannya, fakta mirisnya, ternyata, kasus chat mesum Habib Rizik dan Firza Husein belum berakhir.